Halo, nama aku V. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Kalian pernah merasa kehilangan? Aku tahu, setiap yang datang pasti akan pergi, setiap kehidupan pasti akan mati. Seperti yang aku rasakan kurang lebih 6 bulan yang lalu. Aku kehilangan seorang ibu. Beliau tidak ada keluhan sakit yang terlalu parah sih. Waktu itu seingat aku hari Kamis kita masih telepon-teleponan biasa. Tiba-tiba hari Jumat beliau merasa ada keluhan pusing dan badannya sedikit agak lemas, tapi masih bisa aktivitas, masak-masak sendiri, cuci baju, bersih-bersih rumah, ya seperti layaknya seorang ibu kalau ada di rumah. Itu aktivitas seperti itulah hari Jumat. Hari Sabtu aku telepon lagi, Bu gimana kabarnya? Masih sama, masih pusing. Aku bilang, jangan terlalu capek-capek, banyak istirahat, aku bilang kayak gitu. Itu hari Sabtu masih telepon biasa. Hari Minggu siang aku juga masih telepon-teleponan biasa. Bahkan beliau masih antusias bercerita tentang lomba-lomba Agustusan. Memang hari itu kan pas waktu Agustusan kan, kalau di desa, kalau di kampung kan banyak acara perlombaan-perlombaan, seperti perlombaan anak-anak lah. Beliau masih antusias bercerita, apa katanya, eh, apa Agustusan tahun ini beda, nggak seperti tahun kemarin, tahun ini sepi Agustusannya katanya karena ada corona. Masih antusias banget cerita seperti itu. Terus tiba-tiba beliau bilang kayak gini, maafin ibu ya dek, katanya. Ibu sudah ngabisin, sudah apa namanya, sudah banyak ngabisin uangmu, terlalu banyak, katanya. Terus aku bilang, kan aku sama di telepon kan ngomongnya, nggak usah ngomong kayak gitulah, penting sehat, aku bilang kayak gitu sama ibuku. Karena emang setelah aku bisa kerja, ibuku tak suruh berhenti bekerja, gantian aku yang bekerja gitu. Terus dia juga bilang sama aku, "Deh, nanti kalau Mas kesini ambilin ibu uang ya," katanya. Soalnya bulan depan apa namanya, pengajian itu sudah mulai lagi. Emang ibu kan lumayan aktif ya soal keagamaan, seperti pengajian, yasinan, seperti itu kan dia sangat aktif. Terus aku bilang, iya nanti minggu depan diambilin, aku bilang kayak gitu. Terus sore sekitar jam berapa ya, sekitar jam setengah enaman kalau nggak salah, tiba-tiba aku diceting sama kakakku, "Dek, tadi ibu pingsan." Aku otomatis kaget lah ya, wong tadi siang ditelepon sama aku itu masih baik-baik aja, nggak ada keluhan apa-apa. Juga masih cerita antusias, banyak banget cerita tentang Agustusan itu. Tiba-tiba sorenya kakakku chatting kayak gitu, otomatis aku shock. Terus aku telepon kakakku, ya udahlah mbak, ibu dibawa aja ke tempatmu, kasihan kalau di rumah nggak ada yang ngerawat, di rumah sendirian kalau ada apa-apa kan juga susah, dibawa ke tempatmu aja, aku bilang kayak gitu sama si mbakku. Terus ya udah, ini persetujuan kita bersama kan. Akhirnya si ibuku dibawa ke tempatnya kakakku hari Minggu malam, berarti malam Senin. Dia tinggal di sana. Setiap hari, setiap detik aku telepon, setiap 1 jam sekali aku telepon tanya keadaannya. Terus hari Senin pagi aku telepon lagi, "Gimana kabarnya?
Bu, udah sehat, udah membaik apa belum, kataku. Dia masih ngerespon, badannya lemes katanya, masih pusing jugaan. Ya udah dibawa ke dokter aja ya, aku bilang kayak gitu. Nggak usah, cuma sakit biasa katanya. Terus hari Selasa pagi apa Selasa siang, keadaannya kan keadaannya kan masih gitu-gitu aja kan, belum ada belum ada pemulihan, belum memulih, masih pusing, masih lemes. Kan aku khawatir, terus aku sama kakakku kan diskusi. Akhirnya hari Selasa itu dibawa ke rumah sakit. Itu tiba-tiba perasaanku nggak enak wis. Dibawa ke rumah sakit hari pertama perasaanku nggak enak. Aku takut banget, takut kehilangan pokoknya. Tiba-tiba pikiranku ngelayang, nanti kalau aku pulang aku nggak bisa ketemu ibuku lagi, bagaimana? Terus aku pulang, aku bagaimana? Aku gimana? Terus aku takut banget, antara hati dan pikiran berkelahi. Hari pertama masuk rumah sakit kan hari Selasa, aku nggak karuan pikiranku. Setiap hari aku telepon, gimana keadaan ibu, udah membaik apa belum, gimana keadaannya, udah ada perkembangan apa belum. Setiap hari aku telepon. Terus hari Sabtu beliau udah boleh pulang, alhamdulillah. Aku udah seneng banget beliau udah pulang. Terus aku bilang sama beliau, Bu, ibu pulangnya ke tempatnya Mbak dulu ya, aku bilang kayak gitu. Terus si ibu sempat bilang, aku nggak mau, aku mau pulang ke rumahku sendiri katanya. Wajar lah ya, seorang orang tua kan pasti lebih nyaman di rumahnya sendiri daripada di rumahnya anaknya, mungkin kayak gitu. Mungkin pikirannya ibu kayak gitu, dia lebih nyaman di rumahnya sendiri. Terus aku bilang sama ibuku, memberi pengertian beliau lah, nanti kalau ibu di rumah sendirian siapa yang ngejagain, nanti kalau ibu ada apa-apa siapa yang mau tanggung jawab, ibu kan nggak boleh sendirian, ibu harus ada yang ngejagain. Kalau ibu di tempatnya Mbak, nanti Mbak kan bisa ngejagain, bisa ngerawat ibu, kalau ada apa-apa kan Mbak tahu, aku bilang kayak gitu. Aku ngerayu beliau agar beliau mau di tempatnya Mbak. Terus pada akhirnya beliau mau pulang ke rumahnya si Mbak. Hari Sabtu beliau langsung pulang ke tempatnya Mbak. Sabtu, Seminggu, Senin, setiap hari aku masih telepon Mbak, aku menanyakan kabarnya si ibu kepada Mbak, gimana keadaannya, udah membaik apa belum. Mbak bilang keadaannya belum ada pemulihan, belum ada perkembangan, masih seperti itu aja. Terus panasnya masih kadang panas kadang enggak, panasnya datang dan pergilah panasnya. Terus badannya masih lemes, masih pusing juga. Dokter bilang nggak ada sakit apa-apa, tapi kok keadaannya seperti itu. Aku kan juga khawatir banget. Terus malam Selasa kalau nggak salah, habis maghrib si Mbak nelpon. Aku pikirkan ngasih kabar baik ya. Terus aku telepon sama si Mbak, ada apa Mbak, aku bilang kayak gitu. Si Mbak bilang, si ibu keadaannya ngedrop lagi katanya. Mulai dari siang dikasih makan nggak mau makan, dikasih minum nggak mau minum, dikasih obat cuma ditahan di dalam mulut, nggak mau nelen. Ini gimana katanya dia. Terus ya udah dibawa ke rumah sakit aja lagi, aku bilang. Terus akhirnya kan dibawa ke rumah sakit lagi malam Selasa dibawa ke rumah sakit lagi. Selasa, Rabu, Kamis aku masih telepon, tapi beliau nggak ada respon. Biasanya kalau aku telepon itu
beliau ada respon, masih menanggapi omonganku, kata biasanya seperti itu. Tapi pas ngedrop kedua itu aku telepon, aku ajak beliau ngobrol, beliau wis diam, wah nggak mau ngasih respon. Terus matanya itu juga terpejam, wah matanya terpejam, nggak mau ngebuka. Terus aku telepon, teleponnya itu kan tak suruh deketin di sebelah kupingnya. Aku ngomong sama beliau, ibu cepetan sehat ya bu, cepetan pulih, aku bilang kayak gitu. Tahun depan kan aku mau pulang, kita nanti bisa kumpul bareng, bisa bercanda bareng lagi, ibu cepetan sehat. Terus tiba-tiba itu air matanya netes kayak gitu. Aku sebenarnya pengen nangis tapi aku tahan, aku nggak boleh nangis, ibuku nggak boleh tahu kalau aku nangis kayak gitu kan. Aku mau nangis tak tahan. Terus habis itu kan aku berpikiran kan, aku mau pulang wae lah, prosesnya beberapa hari beberapa minggu ya wis biarin nggak apa-apa, pokoknya aku pulang, ibu sakit aku harus ada di sampingnya dia, aku seperti itu. Terus aku telepon sama si mbak, aku diskusi sama si mbak aku pulang wae ya, aku bilang kayak gitu. Terus si mbak, saudara-saudara dekat itu bilang, dipikir-pikir dulu aja kalau mau pulang, katanya. Ini kan lagi lagi pandemi, pulang kan juga susah, terus kamu kan juga masih keikat kontrak, katanya. Kalau kamu pulang nyampe rumah kamu nggak bisa ketemu ibu, siapa yang kecewa? Kamu kehilangan kerjaan, kamu nggak bisa ngelihat ibu lagi, kamu rugi 2 kali, katanya. Kalau kamu bertahan di situ, setidaknya pengobatan ibu kan ada yang nanggung, kamu masih ada kerjaan, katanya. Terus aku bingung banget, aku mau pulang tapi keadaannya juga kayak gini, lagi pandemi, terus lagi ngurusin proses aku pulang juga kan, nggak sehari 2 hari aku bisa nyampe rumah. Terus belum lagi nanti karantina mandiri, nggak boleh ketemu kan, apalagi beliau kan keadaannya kan lagi nggak stabil, otomatis kan rawan kalau ada virus-virus seperti itu kan. Terus aku nenangin pikiran lagi, aku bingung banget, aku mau pulang apa enggak, aku kan kayak gitu. Terus hari selanjutnya aku positif lah, maksudnya aku membulatin tekad, pokoknya aku mau pulang aja, aku bilang kayak gitu kan. Aku mau pengajuan resign, aku mau pulang aja. Terus akhirnya kan aku mau ngajuin resign, aku belum sempat mengajukan surat resign. Hari Jumat pagi, tiba-tiba si ibu ngedon, detak jantungnya berhenti. Detak jantungnya kan berhenti, aku dikabarin pagi-pagi. Hari Jumat pagi aku nangis lagi, aku takut banget, aku takut kehilangan, aku takut pulang aku nggak bisa ketemu beliau lagi kan. Jam 5:30 detak jantungnya berhenti. Terus pada akhirnya kan sama pihak dokter dibantu detak jantung, pemancing detak jantung itu kan, dipancing itu katanya. Terus setengah jam 1 jaman detak jantungnya mulai normal, aku udah bisa senyum lagi, alhamdulillah, aku bilang kayak gitu. Terus aku belum mengajukan surat resign, aku masih rencana hari berikutnya aku mau ngambil surat resign, aku mau ngajuin surat resign. Jam 7 pagi detak jantungnya wis mulai normal, aku wis mulai seneng lah.
berarti ada perkembangan lebih baik, aku bilang kayak gitu dalam hatiku. Terus kan jam setengah 9 apa jam berapa ya, aku lupa, jam setengah 9 apa jam setengah 10 aku dapat kabar ibu wis nggak ada katanya. Aku nangis sejadi-jadinya, ya ampun rasanya apa ya, aku nggak bisa, aku nangis sejadi-jadinya, rasanya kayak duniaku hancur lah. Masa tujuanku bekerja, tujuanku bekerja kan ingin balas budi, ingin melihat beliau bahagia, seperti itu. Jam setengah 10 beliau tidak terselamatkan kan nyawanya. Terus tiba-tiba rasa bersalah, rasa kecewa, bukan kecewa kepada siapa-siapa, bukan bersalah kepada siapa-siapa, tapi pada diriku sendiri. Aku merasa bersalah banget, merasa kecewa banget. Selama ini aku belum bisa merawat, ngejaga, beliau sudah nggak ada, terus aku gimana? Aku belum sempat ketemu sama beliau. Rasa bersalahku setiap hari menghantui. Aku nggak tidur, nggak nyenyak, mau apa-apa nggak nyenyak, nggak tenang, mau makan nggak mau makan, nggak doyan makan. Terus mungkin karena rasa bersalah, rasa antara hati dan pikiran selalu perang mungkin ya, sampai ketujuh hari setelah ibuku meninggal, aku mimpi ketemu beliau. Aku nangis sejadi-jadinya, aku meluk beliau, aku minta maaf. Selama ini aku belum bisa berbakti sama beliau. Selama ini aku belum bisa menjadi anak yang baik untuk beliau, aku belum bisa berbalas budi kepada beliau. Tapi beliau sudah terlebih dahulu meninggalkan aku, anak-anaknya, meninggalkan semuanya. Di dalam mimpi aku memeluk beliau, beliau juga memelukku. Terus beliau itu bilang seperti ini, "Wis, nggak apa-apa, nggak usah disesali, nggak usah ditangisi, semua itu ada garisnya," katanya. Kalau disuruh milih, ibu juga bakalan milih untuk tetap ada di samping kamu, melihat kamu sukses, melihat anak-anakmu, melihat cucu-cucuku, katanya. Tapi manusia kan hanya bisa berencana, selanjutnya Tuhan yang mempunyai kehendak, yang mempunyai wewenang sebatas mana manusia itu berakhir dan berhenti di kehidupannya, katanya. Aku meluk dia erat banget di mimpiku itu. Aku minta maaf, aku sambil nangis banget, pokoknya nangis lah, nggak bisa ngomong. Terus aku terbangun, terus aku lihat jam, waktu itu jam sekitar jam 3 malam, berarti kan 1/4 3 malam ya. Aku langsung bangun, ambil wudhu, aku sholat. Ya Allah, beri aku keikhlasan agar aku bisa mengikhlaskan kepergian ibuku. Aku bilang seperti itu dalam doaku. Aku gak mau membebani beliau di kehidupan masa depannya. Tuhan, aku mohon beri aku keikhlasan. Tapi alhamdulillah, setelah mimpi itu sampai saat ini aku wis mulai ikhlas, wis enggak seperti awal-awalan kemarin. Kalau keinget beliau aku selalu nangis,
di dalam hatiku itu masih ada rasa jengkel, marah pada diriku sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah plong lah kalau bahasa Jawanya. Terus kemarin juga iya, ini kan tahun pertama ya, tahun pertama aku tanpa seorang ibu. Biasanya tahun-tahun kemarin kalau waktu buka atau pas waktu sahur aku selalu telepon beliau. Halo ibu, aku bilang, ibu lagi apa, mau sahur apa belum, bis buka apa belum, masak apa, aku bilang kayak gitu kan tahun-tahun kemarin. Tapi tahun ini terasa banget bedanya. Aku nggak bisa telepon beliau. Pokoknya tahun ini rasanya beda banget. Pesan aku ya, buat kalian, kalau kalian masih bisa melihat senyum orang tua kalian, percaya deh, itu tandanya dunia kalian masih baik-baik saja. Coba deh, yang merasa kurang dekat sama orang tuanya, lebih dekat lagi sama mereka. Suatu saat kalau mereka sudah tidak ada, aku percayalah, kalian pasti bakalan bener ngerasain gimana kehilangan, gimana rasanya patah hati yang sesungguhnya. Patah hati yang sesungguhnya itu bukan patah hati yang ditinggal sama pacar, itu bukan. Patah hati yang sesungguhnya itu ketika ditinggal oleh orang tua, apalagi di detik-detik terakhir kehidupan orang tua, kita tidak bisa di samping beliau, kita tidak bisa menyentuh, menatap, bahkan memeluk beliau. Semoga orang tua kalian yang masih ada, semoga diberi kesehatan, diberi umur panjang, masih bisa melihat kalian sukses, masih bisa melihat cucu-cucu mereka bermain, berlari, berkembang. Dan untuk ibuku di alam sana, semoga bahagia. Aku minta Al-Fatihahnya ya buat ibuku. Terima kasih. Assalamualaikum.